Halo Tribuners, Live Update Top 10 kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Edisi kali ini kami akan menyajikan 10 informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara yang tengah menjadi sorotan. Bersama saya Agni Laksono, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama dari mancanegara. Tribuners, Rusia ternyata tak tinggal diam setelah dijatuhi berbagai sanksi dari Barat karena menyerang Ukraina. Negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut kini menghentikan penjualan mesin roket dengan Amerika Serikat. Rusia lantas menyindir Amerika untuk terbang ke luar angkasa menggunakan sapu mereka. Hal ini disampaikan Kepala Badan Antariksa Rusia Dmitry Rogozin melansir Daily Mail pada Jumat 4 Maret kemarin. Rogozin memutuskan untuk menghentikan pasokan mesin roket yang diproduksi Rusia dengan perusahaan Amerika Serikat. Dirinya mengklaim mesin roket buatan negaranya adalah yang terbaik di dunia. Untuk diketahui, Rusia menjual mesin RD-180 yang digunakan pada tahap pertama roket Atlas V, United Launch Alliance atau ULA sejak pertengahan 1990-an. Rusia telah mengirimkan 122 mesin kepada Amerika Serikat dan 98 diantaranya telah digunakan. Selain mengirimkan mesin, Rusia juga memberikan bantuan teknis tentang integrasi roket demi memastikan semua berjalan dengan lancar. Dengan diakhirinya penjualan mesin roket ini, Rusia menyebut tak akan memberikan dukungan maupun bantuan pemeliharaan mesin roket. Menanggapi sikap Rusia, Kepala ULA Tory Bruno mengatakan bahwa pihaknya memiliki cukup RD-180 untuk transisi, bahkan tanpa pasokan dari Rusia. Meski ada beberapa masalah terkait peluncuran roket, namun Tory menilai industri Amerika Serikat tak akan berpengaruh atas sanksi Rusia. Adapun saat ini ULA mulai bekerja untuk mengganti mesin RD-180 di Atlas V. Mereka juga menandatangani kesepakatan pada tahun 2014 lalu dengan Blue Origin milik Jeff Bezos untuk mesin PE4. Selain memutus penjualan mesin ke Amerika Serikat, Rusia juga menarik diri dari proyek bersama Jerman. Kemudian membatalkan perjanjian peluncuran dengan Badan Antariksa Eropa, serta mengancam Amerika Serikat dengan mengakhiri kerjasama stasiun luar angkasa internasional. Konflik antara Rusia dengan Ukraina turut dikomentari oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dirinya melontarkan lelucon soal strategi yang dipakai Amerika Serikat untuk menyerang Rusia. Disebutkan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan jet tempur F-22 yang dihiasi dengan bendera Cina. Candaan Donald Trump dilontarkan saat menghadiri acara donatur Komite Nasional Republik pada Minggu 6 Maret kemarin. Melansir RT.com, Trump menyebut bahwa Amerika Serikat bisa saja menyerang Rusia. Namun ia akan menghiasi jet tempur dengan bendera Cina, seolah-olah negara tersebut yang menyerang Rusia. Saat itulah Trump melontarkan lelucon bahwa nanti Amerika Serikat hanya akan melihat Rusia dan Cina bertengkar. Sementara ia dan rakyat Amerika akan melihat dari belakang sebagai penonton. Ucapan Donald Trump tersebut lantas disambut tawa oleh audiens yang hadir dalam acara tersebut. Untuk diketahui, saat ini Cina masih bersikap netral dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina. Cina juga membantah kabar bahwa pihaknya mengetahui soal rencana invasi Rusia ke Ukraina. Melansir The Guardian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengklaim bahwa negaranya sudah mengetahui rencana Rusia sejak awal. Di sisi lain, Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Kamis 24 Februari lalu, atau 4 hari setelah Olimpiade Cina berakhir. Banyak yang menduga bahwa Cina memang sudah meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menunda serangan sampai Olimpiade musim dingin selesai. Isu kedekatan atau keterlibatan Cina dan Rusia ini kemudian dijadikan Donald Trump sebagai bahan lelucon.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah akan membalas semua kekejaman Rusia terhadap negaranya. Hal ini dikatakan Zelensky setelah mengetahui adanya keluarga di kota Irpin yang tewas ditembaki pasukan Rusia. Kekesalan Zelensky terhadap Rusia diungkapkan dalam pidatonya yang diunggah pada Minggu 6 Maret kemarin. Ia marah besar saat mendengar kabar adanya satu keluarga di kota Irpin yang tewas ditembaki pasukan Rusia. Padahal kala itu warga sedang berupaya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Rusia tidak berperi kemanusiaan. Zelensky lantas bersumpah akan membalas semua perlakuan Rusia terhadap warga-warganya yang tidak bersalah. Ia pun tidak akan mengampuni kesalahan Rusia selama ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Rusia menjatuhkan bom besar di kota Irpin pada Minggu 6 Maret kemarin. Warga yang takut akhirnya berlarian menyelamatkan diri menuju perbatasan kota. Ratusan orang termasuk wanita dan anak-anak tampak saling bergandengan tangan. Sebagian dari mereka ada yang turut membawa hewan peliharaan dan harta benda seadanya. Mereka semakin mempercepat langkah ketika mendengar dentuman bom yang terus menggema. Setelah susah payah berlarian, warga pun sampai di pos pemeriksaan yang berada di pinggiran kota. Seorang warga kota Irpin menceritakan bahwa dirinya melihat kendaraan militer dan pasukan Rusia memasuki kota. Tentara Rusia bahkan menembaki apapun yang dilaluinya, termasuk warga sipil. Dalam kejadian ini, Wali Kota Irpin Олександр Маркусін melaporkan ada 8 warganya yang tewas. Українці, сьогодні прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення один в одного. У всіх людей, у Бога. Але сьогодні, здається, багато хто не згадав взагалі про цей день. Не згадав обов'язкові слова «пробач мені» і обов'язкову відповідь «Бог пробачить, і я пробачаю». Здається, ці слова втратили сьогодні сенс, принаймні частково, після всього, що ми пережили. Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охмаддитом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде. Kita ke informasi berikutnya, Tribuners, pemerintah Rusia mengumumkan daftar sejumlah negara yang tidak bersahabat atau dinilai sebagai musuh. Negara yang disebut tak bersahabat adalah mereka yang menjatuhi sanksi kepada Rusia dan mendukung Ukraina. Melansir kantor berita Rusia TISS, negara yang dinilai tak bersahabat berasal dari benua Amerika, Eropa, hingga Asia. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Uni Eropa, dan Inggris, termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan Gibraltar. Kemudian ada Ukraina, Montenegro, Swiss, Albania, Andorra, Islandia, dan Liechtenstein. Lalu disusul Monaco, Norwegia, San Marino, dan Makedonia Utara. Jepang, Korea Selatan, dan Australia ternyata juga masuk dalam daftar negara tak bersahabat bagi Rusia. Terakhir ada Mikronesia, Selandia Baru, Singapura, hingga Taiwan. Dalam keputusan ini, warga negara yang masuk dalam daftar negara tak bersahabat serta memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dapat membayarnya dalam rubel. Aturan ini diberlakukan untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah uang yang sama dalam mata uang asing. Seperti diketahui, sejak memulai invasi ke Ukraina, Rusia terus mendapatkan sanksi baru dari berbagai negara lain yang mengecam tindakan tersebut. Sanksi bahkan ada yang langsung menyasar ke politisi, pejabat, dan juga oligarki di Rusia. Rusia pun tak tinggal diam menghadapi berbagai sanksi tersebut.
Pihaknya bahkan mengancam akan menyetop ekspor gas alam ke negara-negara Uni Eropa. Negara Rusia sendiri diketahui merupakan penghasil gas alam terbesar di dunia. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina hingga saat ini masih terus berlangsung. Pihak Ukraina pun bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika nanti Presiden Volodymyr Zelensky terbunuh. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Minggu 6 Maret kemarin. Blinken menerangkan skenario jika Zelensky terbunuh telah disiapkan demi kelangsungan pemerintahan Ukraina. Meski begitu, Blinken tak menjelaskan secara rinci skenario yang dimaksud. Akan tetapi, Blinken mengingatkan bahwa dunia perlu bersiap untuk konflik yang saat ini sudah berlangsung hampir 2 pekan. Meskipun Rusia sudah dijatuhi sanksi dari negara Eropa, nyatanya negara yang dipimpin Vladimir Putin ini tak tinggal diam. Ia bahkan membalas sanksi tersebut dengan ancaman menyetop ekspor gas alam hingga mengeluarkan daftar negara tak bersahabat. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Zelensky mengaku menjadi sasaran utama pasukan Rusia. Meski begitu, ia menegaskan tak akan menyerah dan tetap berada di garda terdepan pertahanan Ukraina. Hal ini menyusul kabar upaya pembunuhan terhadap Zelensky dan serangan di dekat kediamannya. Sementara itu, seorang kepala keamanan dan pertahanan Ukraina mengungkapkan pekan lalu pasukan Ukraina telah menggagalkan rencana pembunuhan Presiden Zelensky. Zelensky lantas menyindir Rusia soal pecahan rudal jatuh di dekat kediamannya di kota Kiev. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Tribuners, mulai 8 Maret 2022, pemerintah resmi menghapus syarat tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Keputusan ini diambil menyusul perkembangan situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Meski begitu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Nantinya pelaku perjalanan domestik baik melalui darat, laut, dan udara tidak perlu menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif jika sudah mendapat dosis 2 vaksin COVID-19. Sementara bagi masyarakat yang baru menerima dosis pertama, vaksin wajib
menjalani tes COVID-19. Hal serupa juga berlaku bagi masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin karena komorbid atau kondisi kesehatan khusus. Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa masyarakat kini diperbolehkan melihat langsung pertandingan olahraga. Namun masyarakat harus menunjukkan bukti telah mendapat 2 dosis vaksinasi. Tak hanya itu, masyarakat yang ingin melihat kompetisi olahraga juga harus terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Meski demikian, pemerintah menetapkan beberapa syarat untuk kapasitas penonton. Bagi daerah yang berstatus level 4, jumlah penontonnya maksimal 25%. Untuk level 3, 50%. Level 2, 75%, dan level 1, 100%. Pemerintah juga menyetujui Bali melakukan uji coba tanpa karantina bagi wisatawan asing. Kebijakan tersebut berlaku sejak Senin 7 Maret 2022 kemarin. Wisatawan asing hanya perlu menunjukkan bukti vaksinasi dan bukti pembayaran hotel. Namun, wisatawan asing harus melakukan tes antigen di hotel tempat mereka menginap sebelum melakukan aktivitas. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan Peduli Lindungi dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Level 4, 25%, level 3, 50%, level 2, 75%, dan level 1, 100%. Polisi menangkap seorang pria di Kediri, Jawa Timur yang membacok 10 orang termasuk keluarga dan tetangganya. Atas peristiwa ini 4 orang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Sosok pria yang membacok keluarga dan tetangganya ini berinisial R, 36 tahun, warga Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pelaku secara membabi buta membacok siapapun yang dijumpainya pada Senin 7 Maret kemarin. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizkika Atmada Putra mengungkapkan awal mula insiden berdarah itu. Pelaku semula sempat terlibat cekcok dengan keluarganya. Lalu pelaku keluar dari rumahnya sembari membawa jaring atau sejenis celurit. Naasnya warga yang bertemu dengan pelaku di jalan maka akan menjadi sasaran. Pelaku membacok warga yang dijumpainya. Bahkan ada kerabatnya sendiri yang juga menjadi korban, yakni adik dan orang tua pelaku. Rizkika mengatakan total ada 10 orang yang menjadi korban pembacokan ini. 4 diantaranya meninggal dunia karena pendarahan hebat. Sementara 6 korban luka saat ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kepala Desa Pojok Darmanto mengatakan pelaku selama ini memang dikenal pribadi yang tertutup. Meski begitu, pelaku rajin beribadah dan sering menjadi muazin di masjid. Darmanto berujar pelaku sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan dan berkebun. Adapun kasus pembunuhan tersebut saat ini ditangani oleh aparat Polres Kediri, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki apa motif dan penyebab pelaku tega membacok kerabat dan tetangganya.
Seorang Kapolsek di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara menjadi korban penganiayaan seorang pemuda. Bahkan aksi penganiayaan itu dilakukan di depan anak dan istrinya. Polisi saat ini sudah menangkap pemuda tersebut. Pelaku yang berinisial D alias LA diringkus polisi pada Sabtu 5 Maret malam. Kapolres Muna AKBP Mulkaifin mengatakan aksi penganiayaan ini menimpa Aibda Ali Musmin yang menjabat sebagai Kapolsek Towea. Insiden berawal saat korban hendak pulang ke rumah bersama istri dan anaknya dari sebuah wahana permainan di Raha pada Sabtu 5 Maret malam. Saat melintas di depan keramaian Pasar Malam, perwira polisi tersebut melihat sejumlah pemuda berkumpul di tengah jalan. Ia kemudian membunyikan klakson agar mereka memberikan jalan. Namun tiba-tiba pelaku langsung memukul kaca mobil bagian kanan. Aibda Ali Musmin pun turun dan menanyakan alasan pelaku memukul kaca mobilnya. Namun bukannya menjawab, pelaku langsung mencabut sebilah pisau yang disimpan di pinggangnya. Pelaku kemudian mengayunkan pisau itu ke tubuh korban dan mengenai lengan kiri Aibda Ali Musmin. Setelah diserang, Aibda Ali Musmin mengaku jika dirinya merupakan seorang anggota polisi. Pelaku yang mendengar korban merupakan seorang anggota polisi langsung melarikan diri dari tempat tersebut diikuti pemuda lainnya. Korban sempat mengejar namun tak dilanjutkan lantaran tangannya mengeluarkan darah. Kasus ini pun akhirnya ditangani oleh Polres Muna hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus. Dari keterangan polisi, pelaku melakukan aksinya dalam keadaan mabuk minuman keras. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan sirkuit Formula E di Ancol membengkak hingga 10 miliar rupiah. Hal ini kemudian diperdebatkan oleh sejumlah kalangan, terutama pengkritiknya. Namun pembengkakan anggaran itu direspons santai oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Taufik meminta masyarakat tidak ikut berdebat atas anggaran pembangunan sirkuit Formula E yang membengkak. Hal ini karena pembangunan sirkuit tidak menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Taufik menerangkan sirkuit Formula E dibangun dengan kerjasama antara PT Jakarta Propertindo dengan PT Jaya Konstruksi. Politisi Partai Gerindra ini lantas menyinggung pihak yang mengkritik pembangunan sirkuit tersebut. Ia berujar seharusnya mereka memberikan apresiasi atas pembangunan yang sedang berlangsung dan hampir selesai. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan sirkuit Formula E menurutnya sudah sesuai prosedur administrasi yang berlaku. Dirinya menegaskan sudah waktunya para pihak yang mengkritik beralih mendukung ajang balap mobil listrik ini. Sebagaimana informasi terkini, anggaran yang digunakan untuk pembangunan sirkuit Formula E mengalami pembengkakan hingga 10 miliar rupiah. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Senin 7 Maret 2022. Riza mengatakan pembengkakan terjadi karena sirkuit yang dibangun berubah dari rencana yang semula semi permanen kini menjadi permanen. Adapun progres pembangunan sirkuit Formula E di Ancol kini sudah mencapai 52%. Sebenarnya apa penyebab pembengkaknya dan apakah itu masih di dalam batas wajar, Pak? Ya, terkait Formula E yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut Gablo, memang ada penambahan anggaran dari 50 ke 60 karena
sirkuit itu dibuat permanen. Jadi dibuat lebih baik dan insya Allah bisa digunakan dan kegiatan berikutnya dan lainnya. Jadi hal ini memberikan Jakpro untuk memastikan sirkuitnya dibuat sebaik mungkin memenuhi syarat dan standar yang diminta. Tapi menurut Pemkot itu masih on budget, Pak? Iya, insya Allah. Kalau budget nanti silakan detailnya ditanyakan ke Jakpro ya. Untuk progres berapa persen sih, Pak? Ya, kalau progresnya kan sudah mulai pengaspalan ya. Insya Allah selesai sesuai dengan Fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat Kementerian Perdagangan heran. Menurut Kemendak, produksi minyak goreng yang berjalan saat ini seharusnya mencukupi kebutuhan domestik. Hal ini lantas membuat Kemendak curiga kepada warga yang panik buying lalu menyetok minyak goreng di rumah. Inspektur Jenderal Kemendak Didit Nurdiatmoko menjelaskan saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan. Sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya dapat teratasi paling lambat akhir Maret 2022. Pemerintah telah berupaya menyelesaikan secara bertahap terkait persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng agar dapat diperoleh masyarakat dengan mudah dan harga yang terjangkau. Namun menurut Didit muncul masalah baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang, yakni panic buying. Hal ini dikarenakan harga minyak goreng yang terjangkau membuat masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapat kesempatan. Padahal riset telah menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8 hingga 1 liter per bulan. Sehingga dengan hasil tersebut maka banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. Terkait hal ini, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai PDIP, Dedi Yefri Sitorus memberikan komentar. Menurut Dedi, sangat tidak masuk akal jika masyarakat yang disalahkan atas kelangkaan minyak goreng belakangan ini. Padahal kelangkaan sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Kondisi kelangkaan seperti ini harus dijelaskan secara detail oleh Kemendak, seperti di daerah mana saja penimbunan terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Ia juga menduga apabila ditemukan masyarakat menimbun minyak goreng karena alasan panic buying, maka juga harus dijelaskan di mana anomalinya. Kalaupun ada yang menimbun, pasti tidak jumlahnya banyak karena barangnya sangat langka. Dedi pun mendesak agar Kemendak melakukan investigasi dan audit sebelum mengambil kesimpulan terkait kelangkaan minyak goreng. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.